Shalom teman-teman di TLBTL, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Semoga juga masih ingat sama aku. Kalau yang belum kenal, halo, salam kenal, aku Catherine. Jadi, aku mau sharing sedikit tentang ngapain aja sih aku selama pandemi ini gitu. Sebelumnya aku mau cerita dulu ya. Jadi kemarin tuh aku di Surabaya, dari Juli sampai Desember itu aku ada ikut di sekolah makeup gitu, pelatihan MUA. Terus sekitar bulan Maret pertengahan aku kembali ke Bontang. Nah, sebelum kembali ke Bontang ini, aku tuh kayak udah memberanikan diri aku untuk kayak nawarin jasa makeup gitu. Kira-kira ada nggak sih yang tertarik sama jasa makeup aku kayak gitu. Ternyata puji Tuhan, responnya tuh baik banget, banyak banget yang mau, banyak banget yang nungguin. Nah, pada saat itu tuh lagi rame-ramenya orang mau booking buat perpisahan sama wisuda kayak gitu. Jadinya aku kayak udah banyak yang booking gitu buat acara perpisahan. Nah, sebelum pulang ke Bontang itu sekitar bulan Januari atau Februari, itu ada keluarga aku yang kayak bilangin ke aku kayak gini, Catherine, coba kamu ambil kursus nail art deh di Surabaya, karena di Bontang itu masih jarang ada yang nail art. Terus aku kan nggak pernah ya sama sekali tahu apa itu nail art. Maksudnya iya tahu, cuma nggak pernah yang sedetail itu taunya. Terus aku kayak skeptis gitu, di Bontang ini apa rame ya kalau kalau aku bukan nail art kayak gitu. Jadi kayak sempet apa ya, di otak aku sempat denial gitu loh, jadi kayak bertentangan gitulah, kayak ambil gak ya, tapi nggak tahu juga kenapa aku ngambil gitu, mungkin udah jalan Tuhan kali ya. Nah, terus begitu sekalinya aku sampai sini, ternyata tuh langsung PSBB yang 14 hari pertama itu. Jadi yang semua aktivitas tuh dihentikan dan semua acara itu dibatalin. Jadi job-job aku juga ikut dibatalin. Dan aku selama 2 bulan itu aku gabut, nggak ngapa-ngapain, dan nggak bisa kerja juga, nggak bisa jajan, nggak bisa ngapa-ngapain deh pokoknya kayak gitu kan, selama 2 bulan di rumah aja. Terus akhirnya aku kan punya bekal nail art nih. Ya udah, karena aku gabut, aku nail artin mama aku, nail artin teman kakak aku, nail artin kakak ipar aku, terus aku foto-fotoin, aku storyin gitu di Instagram. Nah, terus habis itu nggak lama setelah itu ada nih stranger nih yang nge-DM aku waktu itu, nge-kontak aku, terus nanyain, Kak bisa nail art nggak? Kayak gitu-gitu kan. Terus kayak, wih, oh ada pelanggan nih gitu. Terus kayak, oh bisa Kak, bisa, kayak gitu. Nah, dari situ kayak mulai nih 1-2 orang yang aku nail artin kayak gitu-gitu kan. Terus makin lama makin banyak yang tahu soal nail art aku. Terus makin kesini sekarang, daripada makeup aku justru lebih rame di nail art. Terus aku berpikir, wah ternyata memang jalan Tuhan tuh wow banget gitu loh. Kalau misalnya seandai kata aku kemarin kayak tetap denial dan berkeras sama diri aku kayak udahlah nggak usah ngambil nail art, dan aku tuh kayak mungkin sampai hari ini bakal bener-bener gabut karena nggak ngapa-ngapain dan nggak punya duit jajan kali ya kayak gitu kan. Ternyata jalan Tuhan tuh memang, rencana Tuhan itu memang wow banget sih. Aku udah ngebayangin dan aku tuh bersyukur karena ya ini gitu loh. Aku kayak masih speechless sih, maksudnya kayak kalau ingat-ingat lagi, wah ternyata memang apa yang nggak kita sangka-sangka tuh Tuhan tuh punya jalan lain gitu loh. Dan aku juga mau berpesan sama teman-teman, kadang kayak apa yang di luar pemikiran kita tuh Tuhan udah sediakan gitu loh buat kita. Jadi jangan pernah takut buat melangkah aja, dan jangan lupa berdoa karena Tuhan tuh udah menyediakan yang terbaik buat kita. Oke, mungkin itu aja karena disuruhnya singkat aja ya. Stay safe, stay healthy teman-teman. Jangan lupa pakai masker kalau kemana-mana, kalau pulang dari mana-mana atau ada tempat cuci tangan, jangan lupa cuci tangan. Sampai ketemu lain waktu, God bless you. Shalom teman-teman youth dimanapun kalian berada. Saya percaya hari ini ada sukacita, ada hadirat Tuhan yang besar yang terjadi di tempat ini maupun terjadi di tempat teman-teman juga, amin. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kita sampai pada saat ini kita bisa berjumpa lagi seperti hari-hari sebelumnya. Kita mau datang lebih lagi, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengangkat syukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikannya. Sebelum itu, saya akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu, setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan.
kalau kami ada di saat ini Tuhan untuk beribadah kembali kepada Engkau, kami percaya ini bukan suatu kebetulan Tuhan Yesus, tapi kami percaya ada hadirat-Mu, ada kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, ada pesan-pesan Tuhan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Kami butuh hadirat-Mu, kami butuh lawatan-Mu Tuhan Yesus saat ini Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan ada sukacita kami, biarlah hari ini menerima berkat-berkat yang melimpah daripada Engkau, berkat-berkat rohani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ibadah kami Tuhan, kami mau datang lebih lagi dengan penuh sukacita, kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita, sebab kasih setia Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Sebab Dia baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap perancangan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus.
sebab Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Badai yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna terjadi dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan
Sebab kami mau bersyukur Tuhan, sebab kami memiliki Allah seperti Engkau dalam hidup kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Sebab tidak ada Allah seperti Engkau, sebab tidak ada Allah lain di dunia ini Tuhan yang kami sembah. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Allah kami, hanya Engkau Tuhan kami Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sekali lagi kita mau angkat pujian ini dengan segenap hati kita mau katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar Yesus, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti sekali lagi kita mau katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti, haleluya, tiada seperti Engkau Yesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, amin, tiada seperti Engkau, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, haleluya, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, haleluya Yesus, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, haleluya, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan Yesus,
Engkau menyertai pengkhotbah Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan di saat ini Tuhan. Biarlah Engkau Allah semakin bertambah-tambah dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Biarlah apa yang mau dia sampaikan Tuhan hari ini, kami percaya Tuhan ada pesan-pesan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami yang bisa mengubah hidup kami. Engkau pakai Tuhan, urapi hamba-Mu ini, Engkau pakai lebih lagi Tuhan Yesus. Biar lewat hamba-Mu ini Tuhan banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan Yesus. Amin. Ini doa kami, ini ibadah kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau jadikan tanah hati kami sebagai tanah hati yang subur Tuhan. Biar setiap benih firman yang ditaburkan hari ini bertumbuh subur dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom rekan-rekan sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita akan sama-sama buka firman Tuhan dan merenungkan bersama-sama di dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 33. Kitab Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 33. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Bilangan 13 ayat 27 sampai 33. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu, dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kamu lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang saksa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Teman-teman sekalian, mungkin kita pasti akan sangat setuju kalau saya bilang bahwa iman adalah bagian sentral dalam kehidupan kita. Tentunya kita semua sepakat di dalam iman kekristenan bahwa yang namanya kehidupan kita, kehidupan orang percaya, yang namanya iman adalah tonggak atau menguatkan kehidupan kita. Iman adalah salah satu pilar dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan ini. Dan tentunya ketika kita mungkin punya teman, punya rekan, punya saudara yang sedang mengalami masalah, yang sedang mengalami persoalan, pastinya mereka akan berkata, kuatkan imanmu, yang kuat ya, tetap bertahan, yang teguh dalam iman. Pasti yang akan kita utarakan kepada mereka adalah kata-kata demikian. Tetapi seandainya hal itu yang kita alami, masalah atau persoalan itu yang kita sedang hadapi, sebaliknya juga mungkin itu duka cita atau kesedihan yang kita alami. Apakah yang tadinya kita mengatakan kepada rekan kita yang mungkin mengalami masalah, duka cita, kita akan katakan yang kuat ya, apakah itu juga bisa berarti buat kita sendiri? Kita apakah juga bisa bilang, yang kuat ya, ayo tetap beriman. Apakah bisa demikian? Tentu belum berarti itu bisa juga semacam itu kita bisa kuat dan bisa mengatakan itu juga kepada diri kita. Bisa jadi mungkin kita akan berkata, aduh Tuhan, di mana Engkau? Masalahku kok enggak selesai-selesai, persoalanku enggak selesai-selesai. Kenapa aku bertambah-tambah tiap hari penuh dengan persoalan dan penuh penderitaan, penuh dengan persoalan. Apalagi pada masa-masa saat ini, aku baru masuk masa-masa menyenangkan, di masa-masa muda, tapi kenapa kok ada pandemi, kenapa kok ada penuh dengan masalah, kuliahku terganggu, pekerjaanku mungkin terganggu, hubunganku dengan seseorang, pertemananku terganggu, semuanya terganggu, gara-gara masalah ini, kenapa tidak selesai-selesai, aku sudah berdoa, aku sudah percaya, aku sudah beriman, tapi di mana Engkau Tuhan? Rasa-rasanya kita mungkin susah untuk mengatakan, yang kuat ya, tetap beriman, mungkin kita susah mengatakan itu. Justru lebih gampang kita akan mungkin mengatakan, Tuhan, kenapa kok begini? Di mana Engkau Tuhan? Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa yang namanya iman itu sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan. Iman adalah anugerah dari Tuhan. Iman adalah pemberian dari Tuhan yang cuma-cuma.
Tuhan memberikan iman kepada kita. Cuman masalahnya apakah benar iman kita yang diberikan oleh Tuhan ini bisa bertumbuh atau tidak. Nah, perlu kita ketahui sebenarnya ketika iman itu dikaruniakan kepada kita, Tuhan tidak pernah langsung ujuk-ujuk memberikan iman langsung sebesar yang berupa pohon yang besar. Tidak. Tapi Tuhan memberikan kita iman itu hanya sebesar biji sesawi. Tuhan hanya memberikan kita iman yang sebesar biji sesawi. Dan itu perlu kita ketahui bahwa yang namanya iman sebesar biji sesawi ini baru tumbuh, baru bisa berbuah, baru bisa berkembang ketika itu ada yang namanya persoalan. Ketika itu ada namanya guncangan. Guncangan itu akan bertumbuh, menumbuhkan iman kita ketika ada banyak masalah dalam kehidupan kita. Nah, iman ini akan bertumbuh ketika persoalan itu menghampiri kita. Tetapi mungkin kita punya paradigma bahwa tidak, aku beriman. Ketika ada masalah datang, aku berkatakan aku beriman, masalahku selesai. Dan pasti mungkin langsung cepat selesai. Ya mungkin bisa 1-2, tapi mayoritas tidak bisa demikian. Iman adalah proses dalam bertumbuhnya. Dan mungkin ketika kita mengalami proses itu, mungkin kita diperhadapkan dengan banyak kekecewaan dan penuh duka cita dan masalah. Salah satunya mungkin kita bisa belajar dari yang namanya S.C. Taylor Morton. S.C. Taylor Morton ini adalah seseorang yang dulunya lahir dari korban pemerkosaan. Dia lahir dari korban pemerkosaan, ibunya adalah ibu yang sangat sakit-sakitan, di mana dia ketika bekerja di ladang ibunya, dia diperkosa oleh seorang pemabuk dan akhirnya melahirkan S.C. Taylor Morton. Dan akhirnya yang terjadi ternyata di sana, ketika S.C. Taylor Morton lahir, dia tidak kenal siapa ayahnya. Ayahnya sudah pergi meninggalkan ibunya tanpa pernah tahu wajah ayahnya seperti apa. Dia bertumbuh di tengah-tengah lingkungan yang mungkin sangat menderita, yang mana ibunya sakit-sakitan dan ibunya hanya seorang yang miskin. Dia harus bekerja sedemikian rupa untuk menghidupi keluarganya. Dan ketika S.C. Taylor Morton bertumbuh dewasa, dia hanya berkata, Tuhan, kenapa hidupku begini? Ibuku orang yang cinta Tuhan, tapi kenapa aku demikian? Aku mengalami kesusahan, aku lahir dari keluarga yang miskin, aku lahir dari korban pemerkosaan, dan realitanya yang terjadi, aku menderita. Bagaimana masa depanku? Aku tidak mungkin bisa jadi orang sukses. Dan satu kali ketika dia bertemu dengan yang namanya seorang hamba Tuhan, dia diingatkan oleh hamba Tuhan itu demikian. S.C. Taylor Morton, tetap beriman. Masa depanmu itu sungguh ada. Harapanmu tidak akan pernah hilang. Kamu terus beriman yang kuat ya, yang teguh. Tapi setelah Morton batin, istilahnya batin itu ya istilahnya dia ngomong, mana mungkin. Realitanya itu begini loh. Iya, aku percaya sama Tuhan, tapi mana mungkin aku lahir dari korban pemerkosaan, aku dari orang yang miskin, mana mungkin aku punya masa depan yang baik. Tapi sekali lagi S.C. Taylor Morton diingatkan pendeta itu, sudah jangan takut, percaya saja, tetap beriman. Masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Dan sungguh teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ternyata di dalam perkembangannya S.C. Taylor Morton, ternyata teguran dari hamba Tuhan itu terus terngiang di dalam kehidupannya. Dan sungguh ternyata itu yang diimaninya, akhirnya seorang S.C. Taylor Morton berubah menjadi seorang menteri keuangan. Dari lahir korban pemerkosaan, yang tidak punya apa-apa, yang harus merawat ibunya yang miskin dan sakit-sakitan, ternyata dia bisa menjadi seorang menteri keuangan di kabinet Presiden Jimmy Carter. Dan dia jadi salah satu menteri keuangan perempuan berkulit hitam yang tercatat tanda tangannya di mata uang dolar. Wow, satu hal yang luar biasa, yang kelihatannya mustahil, tapi ternyata Tuhan ubahkan sedemikian rupa. Tapi ya begitu, dia harus mengalami proses yang cukup panjang. Dan demikian juga kita. Di dalam tengah-tengah masalah, Tuhan tidak pernah langsung ujuk-ujuk berubah bim salah bim. Ya, kalau itu anugerah Tuhan mungkin kita bisa mengalami. Tapi mayoritas saat ini Tuhan sudah mengatur demikian rupa, semuanya berjalan secara teratur, termasuk dengan iman kita. Tuhan mengaruniakan iman kepada kita sebesar biji sesawi. Tetapi iman yang sebesar biji sesawi itu akan tumbuh, akan berbuah, baik bertumbuh ke atas dan semakin ke dalam akarnya, semakin menancap kuat, itu dengan proses-proses guncangan yang ada, dengan anugerah Tuhan.
Sehingga biji sawi yang kecil itu dia akan berubah menjadi pohon yang kokoh, yang mana dia akan bertambah lebat daun dan batangnya, dan juga akarnya semakin kokoh menancap ke dalam. Walaupun penuh persoalan, walaupun penuh masalah, tetap itu akan kuat dan tidak akan pernah tumbang. Demikianlah iman kita. Ketika kita mempercayai Allah itu Allah yang baik dan Allah yang selalu menyertai kehidupan kita, Allah yang tahu kehidupan kita, percayalah senantiasa bahwa itu akan ditepatinya. Apapun yang dijanjikannya akan dikerjakannya. Seperti kita lihat tadi bacaan kita di dalam kitab Bilangan, di mana ke-12 pengintai diutus, dikirim untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian, tetapi ternyata 10 pengintai kembali mengatakan hal yang buruk saja. Sedangkan 2 orang, Yosua dan Kaleb, mengatakan hal yang baik, berbeda dari 10 pengintai tadi. Nah, dalam hal ini menjadi pertanyaan kepada kita, apa yang membuat perbedaan itu? Apa yang membuat 10 pengintai itu berkata yang buruk, sedangkan 2 orang pengintai itu, Yosua dan Kaleb, bisa berkata yang baik? Ternyata salah satu hal yang pasti adalah jawabannya adalah iman. 10 pengintai itu melihat realita bahwa di depannya tidak mungkin kita bisa masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena di situ banyak orang-orang raksasa yang akan memakan kita. Benar, di sana tanahnya subur dan makmur, berlimpah susu dan madu. Tapi ketika kita masuk sana pasti kita akan mati. Bukankah itu juga yang sering kali kita alami? Mungkin kita sering kali melihat realita yang ada. Apalagi ketika kita masih muda, seringkali pikiran kita nomor 1 daripada iman kita. Seringkali pikiran kita seringkali iman kita dikalahkan oleh pikiran kita. Pikir kita apa? Ini tidak mungkin, tidak bisa, tidak cukup. Kenapa? Karena apa yang menjadi iman kita tertutupi dengan pikiran kita. Sehingga kita mengalami, tidak bisa lah kita bisa melayani dengan baik. Sehingga kita bisa memberikan yang terbaik. Realitanya begini loh, semuanya terbatas, tidak mungkin. Sudahlah, tidak mungkin aku bisa sembuh. Sudahlah, tidak mungkin aku bisa jadi orang yang sukses. Tidak mungkin aku bisa jadi orang berhasil. Kenyataannya demikian. Mana mungkin? Seringkali kita melihat realita dan keadaan yang ada. Kebanyakan orang demikian. Banyak orang memilih dan berpijak kepada yang namanya, tidak usahlah kita ngomong tentang Allah. Kenapa? Karena rasa-rasanya tidak berubah. Salah satu contoh dalam keadaan pandemi demikian. Sudahlah, tidak usah ngomong tentang Allah. Buktinya apa? Corona tidak selesai-selesai. Mana katanya Allah maha baik, mana Allah katanya maha kuasa. Buktinya, nyatanya hidup kita mungkin ya kayak gini aja. Buat apa saya ke gereja? Buat apa saya beribadah? Buat apa saya doa? Buat apa saya melayani? Nyatanya kehidupan kita mungkin, tanda petik orang-orang yang mengatakan demikian adalah melihat realita yang ada bahwa kehidupannya penuh dengan persoalan, penuh dengan masalah. Nah, perlu kita harus hati-hati dalam hal ini, khususnya di masa muda kita, di dalam keguncangan persoalan-persoalan yang seperti itu, mungkin orang-orang itu akan menjadi lemah, orang-orang itu akan menjadi letih, orang-orang itu menjadi kalah, tak berdaya dan menyerah. Seperti 10 pengintai tadi, ketika melihat realita yang ada, tidak mungkin. Akhirnya mereka menyerah, dan mereka akhirnya, udah loyo, lemah. Tapi beda dengan 2 orang tadi, yang punya iman, dia akan bilang, maju terus, tetap maju. Tidak apa-apa, kita akan tiba ke tanah Kanaan. Kita akan sampai tanah Kanaan, tetap maju. Itulah orang bedanya, orang yang punya iman. Nah, di dalam cara pandang Alkitab, kita mungkin diajarkan bahwa iman itu akan bertumbuh tatkala kehidupan yang mungkin tidak sedang lancar. Kalau kehidupannya baik-baik saja, ya iman itu buat apa? Tapi ketika kehidupan kita, iman itu sedang dalam proses yang tidak lancar, itulah iman itu akan bertumbuh. Ketika di tengah-tengah guncangan yang ada, di tengah-tengah persoalan yang ada, iman itu akan bertumbuh. Tatkala segala sesuatu itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, di mana saat iman itu mengalami guncangan-guncangan yang terjadi dalam realita kehidupan kita, disitulah iman akan bertumbuh. Makanya kenapa kita pernah dengar pepatah bahwa ada satu pepatah yang mengatakan no pain, no gain. Tidak ada rasa sakit, tidak akan ada hasil. Makanya secara sederhana kalau kita mau berhasil, ya harus ada mengalami penderitaan. Termasuk dengan iman kita. Kalau iman kita mau bertumbuh, kalau iman kita mau semakin mengenal Allah, pasti mengalami guncangan.
Ya memang guncangan itu mungkin tidak baik, tidak enak, tapi disitulah kita akan bertumbuh. Nah, sebagai pembelajaran kita, bagaimana bisa berdiri dan tetap kuat di tengah-tengah guncangan. Seperti tadi dua orang pengintai tadi, Yosua dan Kaleb, memberikan contoh kepada kita bagaimana mereka tetap bisa berdiri di tengah-tengah guncangan yang ada. Meskipun 10 orang ngomong tidak mungkin, dan mereka tetap, dua orang ini bilang tetap maju terus. Dan bahkan ketika mereka ngomong maju terus, Kaleb dan Yosua hampir mati. Taruhannya nyawa. Kenapa? Karena mereka mau dilempari batu, mau dirajam oleh batu. Tetapi Yosua dan Kaleb tetap bilang maju terus. Apa yang membuat mereka tetap bisa maju terus? Yaitu semangat. Nah, demikian juga kita. Seharusnya ketika kita masih muda, kita melatih semangat kita. Jangan gampang menyerah. Dan melatih hidup kita, melatih kehidupan rohani kita bahwa ketika ada masalah, jangan pernah meletakkan masalah itu di depan Allah kita. Tetapi sebaliknya, letakkanlah Allah di depan masalah kita. Sehingga ketika kita melihat masalah, itu akan kecil. Kenapa? Karena kita tahu Allah itu yang besar, menutupi masalah kita. Tapi sebaliknya, ketika kita taruh masalah itu di depan Allah kita tidak akan pernah melihat yang namanya kuasa Allah. Kenapa? Kita lihatnya batu yang besar, persoalan yang besar yang menghadang Allah untuk berkarya mengalahkan masalah kita. Maka dari itu ketika kita masih muda, terus semangat dan belajarlah, letakkan Allah di depan persoalanmu. Jadi kita bisa melewati itu semua. Maka dari itu, seperti Yosua, apa yang membuat Kaleb dan Yosua menjadi orang yang berani ketika mengambil resiko, walaupun meski harus hampir nyaris kehilangan nyawanya. Apa yang membuat Kaleb dan Yosua berani tetap maju untuk melewati guncangan-guncangan yang ada? Selain semangat yang ada, ternyata Yosua dan Kaleb orang yang sabar, yaitu kesabaran. Kaleb dan Yosua, mereka tidak langsung, walaupun dihimpit, walaupun mereka harus dipaksa, walaupun mereka terancam, tetapi mereka tetap sabar. Kaleb dan Yosua tahu bahwa mereka telah berkeliling hampir 40 tahun dengan Tuhan, mengalami hal yang luar biasa di padang gurun. Mereka berkeliling sedemikian rupa sehingga Yosua dan Kaleb benar-benar merasakan dan ingat betul bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan menyertai mereka, Tuhan bersama dengan kehidupan mereka. Dan pengalaman inilah yang membuat Kaleb dan Yosua tidak pernah lupa bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Ingatan ini yang membentuk kesabaran mereka. Nah, biasanya pergumulan ataupun permasalahan senantiasa membuat mata kita itu hanya melihat saat ini. Kita tidak pernah bisa melihat masa depan. Kenapa? Karena kita penuh dengan kekhawatiran. Kalau kita hanya melihat saat ini, hidup kita akan penuh dengan kekhawatiran. Akan tetapi ketika kita dengan sabar menjalani hidup ini, kita akan diingatkan bahwa Tuhan itu akan selalu menolong. Kalau dulu Tuhan tolong, pasti saat ini juga akan tolong. Termasuk ke depan juga akan Tuhan tolong. Kenapa? Dengan kesabaran kita akan terus mengingat segala kebaikan Tuhan, segala penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan tidak akan mungkin meninggalkan kita. Buktinya apa? Bukankah sampai saat ini, seujung rambut pun, Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Dia ada bersama kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau dulu kau punya masalah, buktinya kita masih bisa melewatinya sampai saat ini. Termasuk saat ini. Jika saat ini kita punya masalah, ke depan pun pasti kita bisa melewati masalah itu. Jadi ketika kita lemah, ketika kita terguncang, di dalam benturan-benturan yang ada di kehidupan kita, coba lihat ke belakang. Dengan sabar lihat ke belakang. Bahwa mana Allah telah menyertaimu, menyertaiku, Allah telah berkarya kepadamu dan juga berkarya kepadamu hingga saat ini. Dan yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana yang membuat Yosua dan Kaleb bisa tetap berani dan maju mengambil resiko? Selain punya semangat dan tetap maju, yang kedua sabar, yang ketiga terus berharap. Terus berharap, pengharapan. Kaleb dan Yosua menyandarkan diri pada harapan bahwa sebentar lagi mereka akan masuk tanah Kanaan. Ya, cuma sebentar lagi. Mereka akan menikmati janji Tuhan. Mereka akan merasakan janji Tuhan. Dan benar, akhirnya Tuhan memenuhi janjinya. Dan benar mereka juga melihat janji Tuhan. Mereka mengalami janji Tuhan. Apa yang diharapkan mereka membuahkan hasil. Dan benar memuaskan itu. Setara dengan upaya mereka.
Keyakinan bahwa ada sesuatu yang dinantikan akan masa depan itu terjadi di dalam kehidupan Kaleb dan Yosua. Termasuk hidupmu dan hidupku saat ini. Apapun yang kita punya masalah, ketika kita punya harapan, ke depan itu pasti lebih baik. Dan masa depan kita pasti sungguh ada di tangan Tuhan. Percayalah, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Seseorang yang kehilangan harapan, dia akan sia-sia hidupnya. Seperti kata Pak Stephen Tong berkata demikian. Pengharapan itu menghasilkan kesabaran. Pengharapan itu mengusir ketakutan dalam kesulitan. Dan kesulitan terbesar yang paling ditakuti adalah hilangnya pengharapan. Seseorang yang kehilangan harapan, tentunya orang itu akan mengalami kesia-siaan hidup. Tentunya orang itu akan merasa putus asa. Dan orang itu akan mati sia-sia dalam hidupnya. Tetapi seseorang yang punya harapan, dia akan merubah, dia akan bisa mengubah kehidupannya lebih baik. Dan harapan semacam inilah yang memberikan kita luar biasa. Apalagi ketika harapan kita kepada Kristus Yesus. Pengharapan kita letakkan kepada Kristus Yesus. Tentunya harapan kita tak akan pernah mengecewakan. Dan itu yang membuat kita tetap bertahan meskipun situasi mencekam kehidupan kita. Dan jangan sampai, walaupun apapun yang terjadi kita kehilangan harapan. Jangan sampai itu terjadi. Ketika guncangan-guncangan terjadi dalam kehidupan kita, baik seperti gelombang laut yang terus menerpa hidup kita, terus menyerang hidup kita. Jangan menyerah, jangan lari, jangan takut. Tetap maju dan semangat, sabar menanggung itu. Dan terus berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menyertai kita dan menolong kita. Ketika apapun yang terjadi, iman ini adalah kekuatan kita. Iman ini adalah tonggak, pilar kehidupan kita. Maka dari itu, biarlah melalui semangat kita, melalui kesabaran yang Tuhan berikan, dan melalui pengharapan yang kita taruh kepada Tuhan, itu yang selalu menopang iman kita untuk terus bertumbuh dan mengenal Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Mari kita nyanyikan bersama-sama Rohmu yang hidup. Sama-sama kita menyanyi dengan sungguh. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan dalam anugerah kemurahan Tuhan yang menompang kami dan yang memberkati kami. Kami yang sudah beribadah kepadamu, kami percaya Tuhan melawat kami. Kami percaya melalui ibadah hari ini,
Tuhan menegur kami dan menyapa kami pribadi lepas pribadi. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu mengingatkan kami di masa muda kami benar-benar menjadi anak-anak muda yang semangat, anak-anak muda yang sabar dalam menanggung segala sesuatunya, termasuk kami boleh terus berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di tengah-tengah guncangan apapun yang terjadi, Tuhan mau menumbuhkan iman kami. Kami bersyukur Tuhan memperhatikan kehidupan kami, Tuhan memelihara kehidupan kami. Dan kami percaya kami semua yang sudah beribadah kepada-Mu dengan sungguh-sungguh diberkati roti makanan kami, diberkati air minuman kami, dan dijauhkan kami dari segala sakit penyakit. Apapun yang kami perbuat, semua yang baik Tuhan jadikan berhasil. Dan kami bersyukur, kami percaya keluarga kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, sekolah kami diberkati, pekerjaan kami diberkati. Kami percaya dan kami minta berkat itu dari Allah Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Cinta kasih Yesus Kristus yang selalu mengasihi kami dan tak pernah meninggalkan kami, dengan persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai kita, menyertai kami semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Orang percaya berkata amin. Shalom teman-teman Youth, jangan lupa ikuti ibadah Youth kami pada Sabtu kedua dan keempat, premier jam 6 sore di YouTube channel GPPSL Battle. Dan jangan lupa ikuti ibadah umum kami pada hari Minggu jam 8 pagi di GPPSL Battle Surabaya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you, God bless you.